Kamu mau jadi pemuda yang seperti ini? Welcome to Mobile Legends! Main game sampai ketiduran tidak ada produktif sedikit pun. Atau jadi pemuda yang seperti ini? Banyak meraih penghargaan, tentunya juga dengan rajin belajar sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dia miliki. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Di dalam merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia, bagaimana ya kita sebagai pemuda menentukan peran kita dalam hal ini? Peran pemuda Indonesia dapat dibilang mempunyai andil yang sangat besar terhadap asal-usul berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari mulai melawan penjajah hingga mencapai Indonesia merdeka, peran pemuda begitu berharga. Pemuda Indonesia juga menjadi tonggak persatuan dan kesatuan bangsa dengan berikrar semangat Sumpah Pemuda untuk menyatukan berbagai kaum dan suku dari seluruh wilayah Indonesia di tanggal 28 Oktober 1928. Dan puncaknya adalah pada Agustus di tahun 1945. Bersama dengan para tokoh kemerdekaan, peran pemuda membantu para tokoh perjuangan dan pergerakan kemerdekaan untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, tepat pada 17 Agustus 1945, kita dapat mendengarkan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, terdengar ke seluruh wilayah Indonesia. Tepat di 76 tahun Indonesia merdeka, peran pemuda tetap harus diperhitungkan dalam mengisi kemerdekaan. Ada banyak peran yang dapat kita lakukan untuk memaknai dan mengisi kemerdekaan bagi para pemuda. Seperti apa saja ya peran kita sebagai pemuda untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia? Peran yang paling mudah dan terdekat di sekitar kita adalah dengan menjadi agen perdamaian dan kesatuan di media sosial. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan memberikan atau men-share informasi yang berguna bagi masyarakat banyak dan tidak membuat kegaduhan ataupun menyebarkan berita hoaks. Pemuda juga dapat menjadikan media sosialnya sebagai ajang kampanye damai dan bukan ajang untuk memecah belah semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Peran kedua adalah dengan cara semangat belajar. Pemuda saat ini adalah pemuda yang kelak memimpin bangsa. Ada baiknya diisi dengan semangat belajar, tentunya sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang kita miliki. Pemuda juga harus mempunyai pemikiran yang besar dan harus mempunyai mimpi yang besar. Bayangkan, siapa yang menyangka kita 10 sampai 30 tahun mendatang yang akan menjadi pemimpin? Jika kita semangat belajar saat ini, tentunya pemimpin bangsa kita ke depannya diisi oleh orang-orang hebat. Dan negara kita akan menjadi negara yang maju dan menjadi negara yang hebat pula. Belajar bukan dalam hal formal saja, tetapi kita bisa belajar dari banyak hal. Mulai dari belajar dengan alam, belajar di lingkungan, hingga di mana saja kita belajar dan menjadikan sebagai pengalaman yang berharga. Pemuda Indonesia saat ini banyak yang berprestasi di dunia internasional dengan menjuarai berbagai ajang bergengsi. Yang masih hangat dan yang masih menjadi perbincangan hingga saat ini adalah kemenangan 2 pemuda perempuan hebat
bulu tangkis ganda putri Greysia Poli dan Apriani Rahayu yang berhasil meraih medali emas pada Olimpiade Tokyo 2020. Selain itu, banyak lagi pemuda Indonesia yang menorehkan prestasi di kancah internasional. Jadi, secara tidak langsung, pemuda Indonesia itu pemuda yang pintar, pemuda yang mampu membanggakan negerinya. Pemuda juga harus banyak belajar dengan membaca dan mengetahui sejarah bangsanya sendiri agar tidak keliru dalam kesesatan berpikir maupun kesesatan bertindak. Nah, peran selanjutnya adalah dengan semangat persatuan dan kesatuan antar sesama anak bangsa. Jangan mudah terpengaruh dengan tindakan radikalisme maupun tindakan terorisme. Pemuda Indonesia harus mempunyai pendirian yang kokoh, yakni menjadikan Indonesia negara yang damai, negara yang tentram, dan negara yang aman sentosa. Bangsa yang kokoh dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang bersatu. Soekarno pernah berkata, "Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke." Peran terakhir adalah dengan berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Kebudayaan maksudnya apa sih? Nah, maksudnya adalah pemuda harus dapat menjadikan kebudayaan Indonesia menjadi suatu kebiasaan dan harus bisa terkenal ke dunia internasional. Mencintai dan melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia adalah kunci untuk menjadi jati diri kaum pemuda Indonesia. Kita tidak boleh terlena dengan masuknya pengaruh globalisasi ke Indonesia. Kita tidak usah malu untuk menggunakan batik, berbahasa Indonesia, menggunakan pakaian tradisional, hingga memakan makanan asli dari Indonesia. Kita ini orang Indonesia yang berbudaya dari Sabang sampai Merauke, mempunyai keragaman kebudayaan yang harus dan patut kita syukuri. Orang Korea, orang India saja dapat mengglobalisasikan budayanya ke seluruh dunia. Lalu apa bedanya dengan kita? Oleh karena itu, kita juga bisa lebih hebat dari mereka. Belajar mencintai dan mengetahui kebudayaan Indonesia juga merupakan kunci bertahannya kemerdekaan Indonesia dari gempuran pengaruh budaya asing yang masuk. Nah, itulah beberapa peran kita sebagai pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Mari kita sebagai pemuda melakukan peran-peran tersebut agar kemerdekaan negara kita dapat dipertahankan. Saya Aulia Gus Mahendra dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih atas perhatian Anda.